Let's growth, health, and youthful with Groovy. Dalam video ini, kita akan membahas farmakologi obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan penyakit Alzheimer. Jadi mari kita langsung membahasnya. Penyakit Alzheimer adalah penyakit neurodegeneratif progresif yang mengarah ke gejala demensia. Patofisiologi penyakit ini cukup kompleks dan tidak sepenuhnya dipahami, namun pada saat ini, terdapat beberapa hipotesis berbeda yang mencoba menjelaskan penyebab Alzheimer. Yang paling populer antara lain. Pertama, hipotesis kolinergik yang menyatakan bahwa kemungkinan penyebab Alzheimer adalah hilangnya neuron kolinergik sentral dan akibatnya kekurangan asetilkolin, suatu neurotransmitter yang terlibat dalam memori dan pembelajaran. Kedua, kita memiliki hipotesis amiloid yang menyatakan bahwa Alzheimer mungkin disebabkan oleh akumulasi protein beta-amiloid yang terlipat secara tidak normal. Beta-amiloid adalah produk limbah metabolisme yang ada dalam cairan di antara sel-sel otak. Pada penyakit Alzheimer, beta-amiloid menggumpal membentuk plak amiloid yang diperkirakan menyebabkan peradangan saraf dan mengganggu komunikasi antar neuron. Terakhir, di nomor 3, kita mempunyai hipotesis tau yang menyatakan bahwa Alzheimer mungkin disebabkan oleh kelainan agregasi protein tau yang mengarah pada pembentukan kusut dalam sel-sel saraf di otak. Pada otak yang sehat, protein tau membantu memperpanjang dan mendukung struktur mikrotubulus. Mikrotubulus memainkan peran penting dalam transportasi nutrisi dan modul informasi ke seluruh neuron, sehingga tau terdisosiasi, perakitan mikrotubulus menjadi terganggu, sehingga mengganggu sistem transportasi neuron yang menyebabkan kegagalan fungsi dalam komunikasi biokimia antar neuron. Sekarang dalam pengobatan penyakit Alzheimer, pilihan terapi saat ini terbatas pada obat-obatan yang hanya memberikan manfaat gejala melalui oral, yang bisa kita dapatkan. Obat-obatan tersebut terbagi menjadi dua kelas. Pertama, inhibitor kolinesterase dan kedua, antagonis reseptor MDSA. Jadi mari kita bahas hal ini, dimulai dengan inhibitor kolinesterase. Dalam kondisi normal, neuron kolinergik di otak mensintesis asetilkolin dari asetil koenzim A dan kolin, menyebabkan reaksi yang dikatalisis oleh enzim kolin asetil transferase. Ketika impuls saraf tiba, asetilkolin yang disintesis dilepaskan ke celah sinaptik di mana ia berinteraksi dengan reseptor asetilkolin yang terletak di neuron postsinaptik. Segera setelah dua enzim asetilkolinesterase dan butirilkolinesterase memecah asetilkolin menjadi asetat dan kolin sehingga menghentikan sinyal perangsang. Sekarang, karena Alzheimer dikaitkan dengan kekurangan asetilkolin di otak, inhibitor kolinesterase diperkenalkan untuk meringankan gejala penyakit. Seperti namanya, inhibitor kolinesterase bekerja hanya dengan menghambat enzim kolinesterase untuk memecah asetilkolin sehingga meningkatkan tingkat dan durasi kerja asetilkolin. 3 inhibitor kolinesterase yang biasa diresepkan seperti donepezil, rivastigmine, dan galantamin. Penting untuk dicatat di sini bahwa dari ketiga obat, hanya rivastigmine satu-satunya yang menunjukkan hasil signifikan dari tingkat asetilkolinesterase dan butirilkolinesterase. Dalam hal efek samping, efeknya bisa berkisar dari ringan seperti mual muntah dan diare, hingga berpotensi serius seperti detak jantung lambat, kurang nafsu makan, dan penurunan berat badan yang signifikan. Sekarang mari kita beralih ke kelas obat berikutnya, yaitu antagonis reseptor NMDA. Reseptor NMDA termasuk dalam keluarga reseptor glutamat ionotropik, yang memediasi sebagian besar transmisi sinaptik rangsang di otak. Reseptor NMDA dianggap memainkan peran penting dalam pembelajaran dan pembentukan memori. Penelitian menunjukkan bahwa protein beta-amiloid yang terakumulasi di otak pasien Alzheimer mungkin menyebabkan peningkatan abnormal pada kadar glutamat ekstrasinaptik, dengan menghambat penyerapan glutamat atau memicu pelepasan glutamat dari sel glial. Seperti yang kita ketahui, pengikatan glutamat ke NMDA reseptor menghasilkan masuknya kalsium ekstraseluler yang mengontrol rangsangan membran dan transmisi sinaptik, sehingga ketika kadar glutamat meningkat secara tidak normal karena stimulasi reseptor musuh dapat mengakibatkan masuknya kalsium secara berlebihan,
yang pada akhirnya menyebabkan sel pecah dan mati. Untuk mengatasi masalah potensial ini, para ilmuwan mengembangkan antagonis reseptor NMDA yang disebut memantin, yang bekerja dengan memblokir reseptor NMDA dan dengan demikian membatasi masuknya kalsium ke dalam neuron. Efek samping umum yang terkait dengan memantin termasuk diare, sakit kepala, dan insomnia. Sekarang sebelum kita akhiri, kita akan membahas secara singkat masa depan pengobatan penyakit Alzheimer. Obat-obatan yang tersedia saat ini yang telah kita diskusikan sejauh ini, memberikan penurunan gejala sementara, namun obat-obatan tersebut tidak menghentikan atau memperlambat proses degeneratif saraf yang mendasarinya. Inilah sebabnya mengapa obat-obatan eksperimental baru, kini sedang dikembangkan untuk menargetkan akar penyebab penyakit ini. Target utama yang menjanjikan untuk obat masa depan adalah beta-amiloid. Para peneliti sedang menyelidiki agen yang dapat mencegah penggumpalan fragmen beta-amiloid dengan menargetkan dua enzim, beta sekretase dan gamma sekretase yang secara berurutan memotong protein prekursor amiloid untuk menghasilkan beta-peptida amiloid patologis. Dalam pendekatan lain, para peneliti juga telah menguji antibodi yang mengikat beta-amiloid dan meningkatkan pembersihannya dari otak. Target kedua dari terapi masa depan adalah protein tau, komponen utama dari kekusutan. Seperti halnya beta-amiloid, antibodi mampu mengikat dan membersihkan protein tau patologis, yang saat ini sedang dikembangkan dan diuji. Area pencarian ekstensif lainnya melibatkan senyawa yang mencegah agregasi tau, atau melarutkan agregat yang ada, seperti senyawa yang menghambat pembongkaran mikrotubulus. Meskipun ada banyak optimisme seputar sejumlah besar obat dalam uji klinis, sejauh ini bidang penelitian Alzheimer dipenuhi dengan kekecewaan, karena banyak obat yang menjanjikan, gagal menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam memperlambat perkembangan penyakit ini. Namun, selalu ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kegagalan. Dan dengan setiap kegagalan kita akan mengetahui lebih banyak tentang penyakit ini. Penyakit dan apa yang mungkin berhasil untuk menghentikannya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe Groovy untuk video selanjutnya. Let's grow together.